reklamasi seluruh pantai utara Pulau Jawa. Sudah jelas zona naganya, kan begitu kan? Kita ndak anti siapa-siapa, ndak ada rasisme di Indonesia. Jangan pernah ngomong di Indonesia ada rasisme. Kita menerima mereka semua sejak berabad-abad yang lalu. Cuman aja kok pek kabeh rek. Wingi kos maring ngono kok tuku nggone kos iki. Maring ngono sak omahe kok tuku. Maring ngono aku dadi pembantu rumah tangga iki ngene carane. Dadi sutek iki ngono ngene carane. Asu pekati Cino. Di Indonesia ini mas, kan sudah ada yang jadi amir, sudah dibayar sampai pensiun, diberi fasilitas mobil, rumah dinas dan seterusnya. Itu berarti wajib ya Pak ya dia melakukan apa namanya, perintah-perintah rakyat, wajib kan gitu kan. Jadi presiden, kabinet, DPR, pokoknya semua yang di eksekutif, legislatif, yudikatif, semua itu wajib ain menurut saya ya toh. Kayak tadi wong mesti bayar kok kon gitu. Tapi nek sampean gak dibayar. Jadi posisi sampean bukan amir, bukan orang suruhan rakyat. Betul enggak? Kalau Anda memikirkan Indonesia berarti Anda bersedekah. Betul enggak? Anda melakukan ihsan, kata Cak Fuad tadi. Kalau hasan itu kebaikan biasa, tapi kalau ihsan, kata Cak Fuad, adalah kebaikan yang luar biasa. Saya nggak harus nolong Anda, tapi saya mau menolong Anda, berarti itu ihsan. Jadi Indonesia gitu mas, cinta dong kita sama Indonesia, kita mikirin. Cuman kata Cak Fuad, yo mikirnya aja terus merugikan dirimu sendiri sampai kamu stres, sampai gua melaku nang pasar ngene kon. Apa orek mikir Indonesia itu aku ngomong kok itu ya. Jadi menurut saya Anda punya peluang yang luar biasa. Kamu tolong Indonesia semampu-mampu kamu. Nggak bisa nolong presiden kan nggak bisa, nolong menteri ya gak iso wong dia gak gelem ditolong. Nolong Pak Lurah aja belum tuh dia mau kok. Ya nolong unsur Indonesia yang lain, tetanggamu kayak temanmu kayak kan bisa. Kalau Pak Lurah minta pemikiran, ya kamu kasih. Kalau dia tidak minta, kalau kamu mau ngasih ke dia ya pakai strategi, kata Cak Fuad tadi. Belum tentu dia mau dikasih tahu kok. Jadi menurut saya kita punya posisi sangat bagus karena kita bukan amir, bukan pemimpin, kita hanya orang biasa. Kalau kita mencintai Indonesia, kita dapat pahala. Kalau kita kemudian membantu Indonesia, kita dapat pahala sangat berlipat-lipat karena fungsinya adalah sedekah, sunnah hukumnya mas. Gitu loh, jadi kan asik malahan. Dan jangan tidak mikir Indonesia, pikirin rek, pikirin, cuman ojo sampai mejen kon ya. Itu loh mas ya. Saya sangat memikirkan Indonesia, luar biasa saya. Cuman saya memilih tempat yang paling inti pada Indonesia, yaitu wong cilik, yaitu orang-orang yang gurobak seperti ini. Itu bagi saya Anda ada yang paling sejati dari Indonesia, sehingga saya mau. Ini sudah 16 tahun 16 tahun yang di Jombang saya sama Cak Fuad 23 tahun setiap bulan, dan tidak minta biaya pemerintah, tidak punya sponsor, tidak ngemis siapa-siapa. Kita tidak mau ganggu Indonesia. Indonesia punya masalah besar kok, masa kita mau ganggu? Kiai Kanjeng mau ke Spanyol tempo hari mau dibiayai oleh salah satu kementerian, kita tidak mau, bukan apa-apa, bukan kita sombong. Loh, rakyat masih punya banyak masalah, masa uang segitu banyak dipakai untuk tiketnya Kiai Kanjeng? Udah. Gitu loh mas. Jadi kita, mungkin Anda tidak bisa mengatasi masalah, saya tidak bisa mengatasi masalah, tapi paling tidak kita tidak nambahi masalah, tidak nambahi beban rakyat, kan begitu. Maka Kiai Kanjeng ini tidak berhenti terus, ada yang kerjasama, ada yang infak, ya. Jadi ada yang nyugui kopi, ada yang enggak. Nah ini ada, ini pas ada ini. Gitu. Nah yang infak, Kiai Kanjeng juga infak, betul-betul infak. Jadi mereka tidak berharap apa-apa. Gitu loh teman-teman sekalian. Oke, jadi menurut saya jelas ya posisinya mas ya. Pikirin Indonesia.
kamu akan dicintai Allah karena kamu mencintai sesuatu yang kamu tidak berkewajiban, betul enggak? Kalau kamu presiden, kamu berkewajiban, sedikit kamu tidak mikir Indonesia, sedikit kamu tidak, kok kamu bisa makan enak, orang di sana digusur habis berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun mereka hidup di sana, anak turun, kemudian sekarang kehilangan tempat, kehilangan kerjaan, terus kamu bisa makan enak sebagai presiden, itu kamu akan mendapat wabal dari Allah luar biasa besarnya, kan begitu. Nah, itu kira-kira mas, mulane ojo dadi pemimpin kecuali Allah memerintahkan kamu, kecuali rakyat sadar tentang apa itu pemimpin. Maka tadi Cak Fuad sudah mengatakan, Anda mbok anu jangan disebab gubernur itu belum tentu pemimpin, dia petugas, dia tenaga kerja, betul enggak mas? Presiden itu TK 1, TKI 1, tenaga kerja Indonesia urutan 1, Yusuf Kala 2, kan begitu. Nah, kalau Ahok gini, coba Anda sekarang gini, sekarang ngomong gini, supaya Anda tidak soal tafsir tadabbur ini, jangan sampai kalau kita sekarang melakukan sosialisasi tadabbur, jangan sampai menjadi pernyataan anti tafsir. Karena di dalam tadabbur kadang-kadang sangat diperlukan tafsir. Demikian juga tafsir tidak akan kaya kalau tanpa tadabbur, kan begitu. Jadi kedua-duanya harus bekerja sama, betul enggak? Kita nggak anti siapa-siapa, anti modok ini, gitu ya. Oke. Saya ngomong ini supaya Anda juga jangan gampang termakan oleh isu pernyataan segala macam. Misalnya kalau ada pernyataan gini, misalnya ini, kalau kamu tolak Ahok berarti kamu anti Cina, gimana tafsirnya? Kalau kamu anti Ahok, kalau kamu ndak milih Ahok berarti kamu anti Cina. Ki tafsirnya piye coba? 2 orang aja. Bisa mikir ndak? Lah iya gue ki mikir Ahok wis bunek kok mikir sak Indonesia lho. Kok kon ku mikir Ahok gak mikir awake dhewe ya gak niku. Ngono lho. Gimana tafsirnya kalau begitu itu? Anda kan kurang waspada. Medsos itu kan isinya ketidakwaspadaan global. Sembarang dilek, jelek tok nomene, kopas kan gitu. Coba kalimat tadi saya ulang. Kalau kamu menolak Ahok berarti kamu anti Cina, piye? Kalimat itu sebenarnya gimana? Harus menerima Ahok 1, berarti harus menerima Ahok supaya tidak anti Cina gitu kan. Oke, nomor 2. Ahok sama dengan Cina. Ahok sama dengan Cina menurut dia. Jauh nggak tafsir dia sama dia? Menurut dia berarti apa tadi? Harus menolak Ahok. Kalau dia, kalimat itu adalah penegasan bahwa Ahok itu Cina. Betul enggak? Karena kalau kamu menolak Ahok, kamu anti Cina, berarti Ahok adalah Cina. Kan begitu. Jadi kalimat itu bahaya banget. Makanya kamu kembali ke main resource, kamu kembali ke sumber primer. Semakin banyak kita berkalimat-kalimat, kalau tidak punya kewaspadaan, maka kita akan terjebak-jebak terus macam-macam. Dan Ahok itu bukan sesuatu yang sifatnya primer, bukan sesuatu yang sifatnya fokus, dia hanya peluru. Kamu harus tahu senapannya apa, kamu harus tahu siapa yang pegang senapan itu, kamu harus tahu siapa yang membayar pemegang senapan itu. Lala pokon meneng-meneng gitu loh, meneng-meneng mikir-mikir sing itu kan cuma output kesekian dari sumber yang beberapa langkah di belakangnya gitu loh. Dan kamu itu bingung, takut Ahok jadi presiden, takut Ahok jadi gubernur, maksudnya jadi gubernur saya bisa. Arek-arek itu ya arek ya apa arek, wis jadi gubernur ngono lho. Dan ini kan cuman apa tuh dunia ini, apa tuh Mas? Apa tuh? Wah ini iki nek tak dawakno iso guyu kekel aku. Tak nyoba dikit ya. Nyoba dikit. Saya tanya, kamu kenal iblis? Tahu, pernah dengar? Cafat sepurone kita dapur ele-elean ya.
Kamu kenal Dajjal? Pernah dengar? Kamu kenal Ya'juj Ma'juj? Oke, aku sekarang yang tertua di antara tiga ini yang mana? Iblis. Sekarang kalau kamu lihat riwayat-riwayat yang dituturkan oleh Allah dan dari kepustakaan Islam, Iblis sama malaikat Jibril duluan mana? Iblis, dia paling senior di antara para malaikat. Ya toh? Siapa yang lebih senior dari Iblis? Nur Muhammad. Muhammad ketika belum bertajalli atau mewujud menjadi Muhammad bin Abdullah melalui ibunya dan bapaknya, tapi dia masih berupa gelombang dan cahaya, kan begitu kan? Oke. Nah, Ya'juj Ma'juj itu lahirnya kapan? Dajjal itu ya mesti ae kon gak ro. Wong kon jumlah rambutmu ro? Ro, piro jumlah rambutmu? Aku ro persis. Jumlah daun di pohon itu persis dengan jumlah rambutnya. Gak percaya menek hitungan. Ya ngono Abu Nawas. Oke, tak terusin dikit. Ini saya ngomong soal usia tadi loh. Jadi selama 700 tahun itu 700 jadi gini. Nah, Iblis sudah tahu ya, sebelum ada Adam jauh gitu ya. Kan Anda tahu Adam dibikin tapelnya itu fisiknya itu dari tanah liat. Nah, tanah liat ini yang paling mudah dicari di mana? Ya, kita dapur aja. Tidak penting bener salahnya, kan kita sama-sama tidak bisa melacak. Tapi yang penting endingnya nanti harus membuat kita menjadi lebih gembira kepada Allah dan menjadi lebih sayang kepada manusia, gitu aja. Nah, soal tafsir kon iso nafsiri. Semua tafsir ketika alif lam mim ya podo, hanya Allah yang ngono tok. Lewat jan yo ro ning ngono rek. Nah, hanya Allah yang tahu, ya semua orang tahu itu kan, artinya tidak bisa ditafsirkan tetap gitu loh. Dan indahnya Al-Quran karena ada alif lam mim alif lam ro, ada nun itu loh, terutama nun. Wah, kau dal gandi kau no. Jadi begini, jadi teman sekalian, kalau Dajjal itu kan dikenal setelah ada informasi atau cerita-cerita dari para nabi, terutama Rasulullah. Menimni ono Dajjal ngene, ono Ya'juj Ma'juj ngene, di Quran juga ada Ya'juj Ma'juj dan seterusnya. Tapi pokoknya kalau dilihat dari eskalasi waktu berdasarkan kelahirannya dalam tanda petik, kan Iblis, baru Dajjal, baru Ya'juj Ma'juj. Sekarang saya tadabbur aja. Dajjal sudah berlaku sejak 700 tahun yang lalu, kemudian memuncak pada abad 17, dan sekarang sudah berlaku seluruh dunia. Dajjal itu satu cara pandang di mana Anda ditipu, di mana Anda akan menganggap yang surga itu sebenarnya neraka. Anda diiming-imingi sesuatu dan Anda tertarik pada itu neraka. Dan itu sudah terjadi pada kebudayaan, pada filsafat, pada apa saja, betul enggak? Yang Anda cari-cari itu, Allah sendiri mengatakan, aku bikin tampak indah dunia itu bagi orang-orang yang kafir, kan gitu. Gitu. Jadi no arek, gak usah tak terus-terusan apa, gue temannya tak kayak contoh-contoh terus. Jadi Dajjal sudah berlaku sekarang. Semua sistem politik, semua sistem kebudayaan, semua sistem nilai dan kepercayaan sudah Dajjaliyah semua sekarang ini. Jadi semua polisi-polisi itu sebenarnya berdasarkan cara berpikir Dajjal tadi, yang membuat manusia terbalik penglihatannya terhadap surga dan neraka. Anda sekarang ini takut nggak sama neraka? Menurut Anda, wong Indonesia ini bener takut apa tidak? Tidak takut-takut amat toh. Kan sibuk sama ingin ke surga. Dan yang disebut surga itu pokoknya kan duwe lomah lebih besar, bojo luwe ayu dan akeh, ngono ta sing dibayangno. Jadi aspirasi orang
kebanyakan tentang surga itu aspirasi materialisme, gitu ya. Jadi bayanginnya tetap bayang materialistik gitu loh. Padahal surga itu enggak gitu sama sekali. Aku rodok riset ini. Oke. Yang paling gampang kan Allah mengatakan surga ada 4. Ada 4. Terus warnanya hijau tua gitu ya. Terus nanti Anda punya bawahan yang namanya sesuatu yang mengalir, yang disebut sungai. Sungai itu tidak pada airnya, tidak pada tanahnya, tidak pada suket-suketnya, tapi pada alirannya, betul enggak? Kalau ada sungai tidak ada airnya, kamu mengatakan itu sungai kok nggak ada airnya. Jadi sungainya bukan air. Jadi pada apa sungainya itu? Pada sesuatu yang mengalir, sifat aliran itu. Dan kamu membawai mintah tihal anhar. Di bawahnya ada sungai yang mengalir. Jadi kamu di atasnya. Jadi kamu itu pemerintahnya sesuatu yang mengalir. Jadi kamu bisa mengalirkan sesuatu, kehendakmu, semua segala macam. Nanti kamu skenario sedemikian dan tercapai. Dan bedanya dengan yang membuat kita tidak bisa paham surga sampai hari ini adalah kalau di dunia surganya seseorang bisa merupakan neraka bagi orang lain. Ada kamu beli motor baru, itu neraka bagi tetanggamu, betul enggak? Betul enggak? Yang satu kawin mengawini cewek, neraka bagi laki-laki yang tidak mencapai cewek itu. Itulah dunia. Di surga tidak. Di surga kata Allah kita terpenuhi semua yang kita inginkan, tapi tidak ada konflik. Bahkan ada ayat mereka berebut gelas, tapi tidak ada pertengkaran dalam perebutan itu, dan seterusnya lah, macam-macam gejala-gejala surga itu. Saya ingin mengatakan ini kepada Anda semua untuk supaya Anda itu jangan terlalu bingung-bingung amat melihat keadaan ini. Indonesia itu tidak ada kan tidak ada apa-apa. Dunia tidak ada ya apa-apa toh Mas. Kamu pikir Anda cuma hidup sekali? Bagaimana kalau nanti dihidupkan lagi? Iki tak tekati loh, awas ngono. Ya Allah, semua jamaah KJ tolong hidupkan lagi sesuai dengan ayatmu. Allah mengatakan enggak, bukan itu. Kenapa kamu ingkar kepada Allah, kata dia, padahal dulunya kamu mati, gitu kan kalimatnya, dulunya kamu mati. Kalau dulunya mati, sebelum mati hidup apa enggak? Berarti sekali ya, sekali ya. Dulunya kamu mati berarti kita tarik ke belakang, berarti sebelum mati tadi kan hidup, berarti satu kali hidup, satu kali mati. Padahal dulunya kamu mati, kemudian aku hidupkan lagi, berarti 2 kali. Kemudian aku matikan lagi, 2 kali hidup, 2 kali mati. Kemudian aku hidupkan lagi di surga. Di ayat ini tok aja Anda hidup 2 kali, baru di surga. Yon rokok lah nek kono. Tapi dengan catatan rokok yang saya bilang itu omongannya Dajjal, kan gitu. Jadi kalau omongan saya, Anda surga. Bahwa surga keberatan sama Anda butuh tanggung jawabku. Ya ngono ya, sing seger mikire ya Rek ya. Oh nek kon gak duwe kesegaran ngono, wis gak enak uripmu ya, sing seger ke. Jadi teman-teman sekalian, Dajjal sudah berlaku. Jadi pertama ketika ada penghancuran Inkamaya, penyebaran perampok-perampok dari barat ke selatan dan ke timur sampai ke Amerika Latin, ya, di laut-laut di mana Mojopahit jadi gugup, Demak jadi gugup, semua sampai terjadi ada 4 tahun kosong di mana Sunan Kalijogo memimpin penimbunan kekayaan-kekayaan yang sampai sekarang belum ditemukan dan seterusnya. Ini dia tahu persis. Iki rodok ponakane Gajah Mada. Cuman Gajah Mada takoni sapa iku? Sapa iku malah gak ero. Gak sampe kenal aku nek raine dipadak-padakno karo aku ngono iku. Iya, guyon ya Mas ya, tapi serius ya. Iya, isi tenang aja, Joko Atin kok tak lamarno nang Gajah Mada. Beliau-beliau itu kita cinta kok. Kita ngomong macam-macam cinta kok. Cinta itu kan ukurannya tidak pada
epistemologi ukurannya pada niat, vibrasi apa namanya cintanya itu gitu. Oke, iki tak persingkat rek. Dajjal sudah berlaku, ya. Sampai kemudian ada yang namanya masa pencerahan, Renaissance, Aufklärung dan seterusnya. Itu puncak ilmunya Dajjal. Kemudian sampai ada sandiwara timur lawan barat, komunisme lawan kapitalisme, terus ada demokrasi segala macam, terus dibikin ada negara, ada nation state, mari ngono apa state, apa ngono state, terus pokoknya negara seolah-olah penting. Begitu wis dadi negara dibuka pagere negara. Sekarang MEA masuk semua sini, masuk semua loh, jarit negara. Jadi kita diombang-ambingkan, ya. Dan di puncak suksesnya Dajjal itu secara alam pikiran sudah, intelektual sudah, spiritual pun sudah, kemudian sistem budaya sudah, sistem politik sudah, undang-undang pun undang-undang yang terbalik seperti itu. Nah sekarang adalah era Ya'juj Ma'juj. Kalau Dajjal itu gabungan antara yang barat agak tengah dengan barat sekali, kalau Ya'juj Ma'juj itu dari utara. Nah sekarang yang menjadi paling jadi sasaran Ya'juj Ma'juj adalah Indonesia. Ngono cerita nih. Ya'juj Ma'juj itu pokoknya kuning lah. Itu infanteri yang luar biasa. Tapi dia kesini. Tadi ingat tak pertanyaan saya? Di mana Israel disuruh cari tanah liat? Kalau di kisahnya kan Jibril disuruh cari tanah liat. Sampai sini, di sini sudah ada iblis jauh sebelumnya di tanah ini. Ini sudah dikuasai iblis. Ini dari berbagai macam wacana. Jadi sebelum Adam datang, di sini sudah dikuasai iblis. Gitu loh. Karena iblis langsung lari, begitu diibliskan karena la yasjud itu tidak tahu sujud, dia langsung diusir ke sini. Jadi ketika Jibril mau ambil tanah liat, dihalangi sama iblis, Jibril lari, Mikael lari, terus Israfil lari, tinggal Israel memakai ilmunya iblis. Gitu. Iblis itu pinter. Ini sebelum Israel ya, sebelum Israel iblis itu dia ingin melaksanakan ayat Allah bahwa Allah itu menciptakan khalifah di bumi, betul enggak? Iki gimana kok ditaruh di surga ya Adam ya apa? Di bumi fil ate. Ini jailun fil ardi khalifah. Lah kok ditaruh di surga? Salah ini, tidak taat sama Allah. Akhirnya iblis berusaha. Bagaimana caranya memindah Adam dari surga ke bumi? Bener nggak yang dilakukan? Nah, ya lumayan. Ya, jangan aja pecah dasar. Nah, cara dia masuk surga itu gini. Surga itu dijaga oleh seekor naga yang sangat besar. Kepalanya di depan pintu surga, badannya di dalam surga. Nah caranya iblis masuk surga itu dia nunggu menguap si naga ini. Begitu naga menguap, iblis bleng masuk. Kemudian menjalani lorong yang panjang di perut dan di badan naga itu. Kemudian menunggu naga beol. Begitu beol, iblis ikut. Dan begitu keluar dari tuburnya naga, dia sudah ada di dalam surga. Baru dia cari Adam. Tapi dia dihalangi oleh burung merak yang sangat banyak di surga, yaitu pasukan-pasukan kavaleri dan infanterinya Allah untuk menjaga setiap zona surga. Maka akhirnya iblis acting, dia beli serban. Lagi kita mana nih? Jenggotnya dipanjangkan. Terus dia ambil buah apa itu disuduk-suduk terus jadi tasbih. Terus katoke diunggahno. Loh ini serius sih. Ini serius ini. Nah akhirnya si iblis ini menemui Adam di dalam kostum malaikat.
Gitu. Adam hormatkan loh, ini malaikat siapa ini? Oh Kanzul Jannah, bendaharawan surga, al-khashi, ar-raqi, as-sajid, tafadhalu. Gitu, dihormatilah oleh Adam. Dan semua bangsa Indonesia sekarang adalah Adam yang didatangi oleh saya gondrong ini kan ada pahalanya. Apa yang mau cafu aja diuring-uring aku. Karena gini loh, saya tuh didatangi orang, beberapa orang dan berkali-kali. Sopo kon? Kulo diutus Nabi Ibrahim, Cak. Besoknya lagi, sopo kon? Kulo utusannya Nabi Musa. Terus datang lagi, kulo niku utusannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kok aku dengaran ngutus wong nang aku ngono? Mboten, Cak. Kanjeng Nabi ngersulo. Ngapa kok ngersulo? Ngersulo itu hatinya ngelongso gitu loh. Apa kok Kanjeng Nabi ngersulo? Lah iya, oleh iki orang-orang Islam sekarang itu ittiba Rasul, mengikuti sunnah Rasul kok mek jenggote tok. Mbok rambutnya ya ditiru ngono. Ngono ceritane. Ngono ceritane. Oh iya ya, bener ya. Wah. Iya kok. Kabeh nabi gondrong. Dari Adam, masuk Adam nang perapatan jalan nang salon ngawur ae. Ya toh? Apalagi Nabi Nuh ndak sempat ngurusi rambut. Dia bikin bahtera begitu besar untuk 1000 pasang binatang dengan sekian ratus umat Islam. Jadi itu harus teknologi sangat tinggi. Belum lagi nanti binatang dan binatang ini selalu bertengkar dan dikasih kurungan masing-masing. Belum lagi nanti ada binatang namanya Balkadaba dan iblis masuk kapal itu dengan berlindung di ekornya Balkadaba. Nah, ini cerita lain kapan-kapan. Disitulah lahirnya tikus, lahirnya lahirnya babi. Gitu. Ketika itu lahirnya gitu. Kon buktekno gak iso, mbantah ya gak iso. Kapok kan ya. Ini teman-teman, supaya Anda itu luas dan jangan terlalu dibebani oleh hal-hal yang seharusnya tidak membebanimu. Kamu harus tetap gembira, harus tetap seger hidupmu. Dengan pengetahuan yang luas kamu kan ketawa-ketawa sendiri. Betul enggak? Terus nanti iblis datang ketika kapal mulai berangkat, banjir sudah besar. Terus gitu kata si iblis. Terus sapa ya? Mboten kula. Kurang ajar ngapa kowe lene iblis? Itu kata si Nabi Nuh. Mboten. Pinten niki sing melok sampean niki? Berapa yang ikut sampean? Maksudnya kewan ta wong? Niki lho tiange kan jumlahe pinten? Orangnya berapa yang ikut sampean? Yo 300 lah gitu. Terus yang kelelep, sing kena banjir, wah gak iso dihitung. Nek 1.000 ono. Oh berarti menang kula kali sampean. Ngene. Blesi carane ngenyek ngono. Jadi sing melok sampean mek 300, sing melok aku atusan ewu. Loh, tahu kan krungu cerita ngono? Gak tahu wong aku ngarang dhewe. Loh. Oke, sekarang saya singkat. Sekarang ya Majuj eranya sekarang. Dajjal sudah berlaku kok. Sekarang Anda pusing soal PKI, pusing soal komunis. Ngapain kamu pusing soal komunis? Itu cara untuk supaya Anda menoleh, supaya malingnya masuk. Kan begitu. Itu pengalian isu. Anda tahu Cina itu komunis apa tidak? Cina itu pernah dihapusi iblis di depan pintu surga, betul enggak? Sekarang dia pinter, tetap komunis politiknya untuk imamah Cina iya. Sekarang pelajari ekonomi dunia.
Sekarang sudah sampai pada tingkat pemusatan kapital. Bukan lagi distribusi modal, bukan lagi penguasaan titik-titik modal di sini, tapi sekarang pemusatan. Jadi sudah jelas kekuatan modalnya sekarang mainnya zona teritorial, reklamasi seluruh pantai utara Pulau Jawa. Sudah jelas zona naganya, kan begitu kan. Nah, tutup di gimana? Ya, kan dia pernah jadi. Sekarang yang kuat di tengah kayak begini ini, pemusatan modal ini, Amerika udah tidak kuat. Kuba udah dilepas embargonya, Amerika udah lemah, tidak bisa apa-apa. Karena doanya juga tidak jelas. Obama, Atina, Fitunya. Tidak jelas. Digawe meneh yo. Sesat gue ya. Oke. Sekarang yang kuat cuma dua, teman-teman sekalian, cuma dua, hanya RRC sama Iran. Karena apa? Karena ada kekuatan vertikal yang solid. Cina sangat solid dari atas ke bawah, Iran sama solid dari atas ke bawah. Amerika tidak bisa ngapa-ngapain sama Iran, Israel tidak bisa ngapa-ngapain sama Iran. Makanya Ya'juj Ma'juj mengisukan anti Syiah supaya nanti yang dibenci adalah Iran, karena Iran ini pesaing utamanya. Ini politik penjaga surga. Makanya Anda disuruh benci ini, benci lah. Di sini benci gak kok berdua gak benci ya. Ya toh, seminggu lagi kita bisa bayar utang apa tidak ada, masuk kok berbenci-benci ya. Gendengnya ada itu. Gitu loh. Sesat. Ya sesat loh, disesatkan tuh Anda tadi. Mana tadi? Terus Anda gimana? Anda disesatkan terus orangnya melakukan apa ke Anda? Enggak, mereka terus melakukan apa? Menuduh, sesat gitu dok. Gitu dok. Terus nolong Anda enggak? Loh, sampai mureng-mureng no karo deh. Masa ana wong motor mana ya jalannya? Terus lo buntu. Terus orang kamu datang, kamu sesat ya? Lah itu. Kene iki kalangan jalan tambah disentak-sentak. Ada orang tersesat kok malah di. Iya mas. Lo ada orang nyetir gak iso gak ro dalane, malah ditekan wong sak kampung, kamu sesat ya? Lo mulane kula niki sampean dudui dalane. Aneh wong saiki iki. Wong jelas sesat kok malah dituding sesat. Lho kula nyempon rong yen niku mboten saged terusno dalane bingung kula niki. Kok malah dioring-oring. Aku tahu nang Padang Bulan, mulai nang gone Cafuat Padang Bulan sama teman-teman dari IKIP Jogja. Padang Bulan di awal-awal jalannya jeblok hujan-hujan gini. Jadi mobil kecil itu ndak bisa maju, ndak bisa mundur. Wes, kayak sapa-apa iki. Orang kampung keluar satu persatu, sak rombongan. Sampai ini salah, kudune lewat kene sampean. Oh nggih Pak, ngono wis karo terus dirasani. Terus datang rombongan, lho ya apa sih kok lewat kene? Ya kempet sampean, kudune lewat kene sampean. Malah dioring-oring. Iki wis gak iso mlaku, dioring-oring dirasa. Jadi bilang sama teman-teman, kalau aku tersesat tolonglah. Gitu kan, tunjukin aku jalan dan kasihanilah orang yang sesat. Rasulullah kan azizun alaihi ma'anitum, dia sedih sama orang-orang yang kufur kepada Allah. Kok bisa ya ada manusia akan masuk neraka, kan saya tidak tega. Gitu dong. Jadi bilang sama mereka besok pagi, tolonglah saya. Ada apa? Aku orang sesat Bapak, tolonglah aku. Jangan dimarahi. Sesat itu sendiri sudah sengsara. Kenapa engkau tuding-tuding aku Bapak? Nanti aku tulis puisi loh.
Wes, aku kepingin ngomong terakhir ini kira soal tadi kan asalnya tafsir, tadabbur segala macam, jangan sampai bertengkar. Indonesia juga tetap jangan terus ditinggal. Indonesia itu kekasihmu, kamu harus tolongin dia kalau bisa kan gitu. Syukur dia minta tolong, kalau dia tidak minta tolong nanti kita tolong kan GR kan gitu. Kita tak tolong ya. Loh, siapa sih ya? Tolong nih lah, lu cewek sampai ya. Saya tidak ada masalah kok. Nah Indonesia ngomong lebih ya gue. Tuas olehmu ngene. Indonesia sendiri tidak merasa ada masalah apa-apa kok, gitu loh. Nah, sekarang Ya'juj Ma'juj itu sasaran utamanya adalah tempat di mana Israel mendapatkan tanah liat. Dan disinilah pusat iblis. Aku tanya lagi, lebih tua mana iblis Dajjal atau Ya'juj Ma'juj? Iblis. Ini anak baru sekarang menyerbu tempat mbahnya. Karena ini gak iblis. Gak iblis iki, hati-hati kamu hitung lagi. Ini tempatnya iblis, pulau ini dikuasai sejak dulu. Semara bumi sudah saya bikin drama tikungan iblis 5 tahun yang lalu. Ini tempatnya iblis, kamu salah sasaran. Kamu pikir ini santri-santri? Enggak, dilungkas ngene. Tetapi iblis yang sudah belajar kepada Muhammad SAW. Aku tanya, apakah iblis berani melawan Muhammad? Apakah iblis ta'zim kepada Muhammad? Ta'zim. Jadi jelas lagi ya, Anda adalah turunan iblis campur Adam yang sudah gondelan kelambine Kanjeng Nabi. Jadi iblismu kamu kendalikan, betul enggak selama ini? Maka jangan dipancing-pancing untuk keluar. Gue metu temen sungguhnya arek-arek kan gitu. Ngerti maksud saya ya? Ngerti maksud saya ya? Jadi teman-teman tolong pikir kembali. Jokowi mikir kembali ya. Saya nggak melawan loh, saya kan dudu iki nggone mbahmu dhewe iki. Ini tempat mbahmu dhewe. Ini serius, ini tempat iblis, ini serius. Loh, kamu pikir orang Israel enggak? Orang Israel sering kesini karena tahu ini mbahnya. Mbahnya, mereka enggak berani kalau sama kita. Cuman ngapusi gitu dong. Cuman mereka enggak berani. Ini serius ini mas, ini serius. Lu arek-arek kok ditantang? Mungkin ini penggawean gak duwe ya kan? Ditantang gelut. Loh. Ayo wis. Oh no ceritane. Jangan marah ya bapak-bapak yang denger ini. Saya ngomong sama anak-anakku, aku tidak ngomong untuk masyarakat dunia melalui YouTube. Kalau keluar di YouTube itu bukan sasaranku, salahmu dewe buka-buka YouTube. Aku ngomong kepada anak-anakku. Kalau mereka masih hanya iblis, kalian akan segera hancur lebur. Karena iblis tidak bisa dilawan sekedar oleh Dajjal ataupun Ya'juj Ma'juj. Tapi karena iblis yang di pulau ini sudah mengenal Muhammad SAW, maka engkau akan disayangi asal jangan minta berlebihan kepada kami. Kalian kan kita terima selama ini, tidak ada masalah toh. Kita terima, manusianya kita terima, tidak ada masalah gitu loh. Cuman kalau sudah dikasih hati jangan minta merempelo. Dikai rempelo ya lo nih sore meneh. Osos, mari osos dikaro nih sore meneh. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, ini cara kita untuk menghadapi masa depan. Kita tidak membenci Jokowi, kita tidak membenci Ahok, kita tidak membenci Taipan. Kita tidak membenci, kita cuma bilang tolong dipikir ulang. Ayo kita baik-baik ke depan. Bener nggak? Tolong dipikir ulang, kita ini mudah kok. Ini turunan iblis, ibaratnya ya.
Itu sudah hafal sama macam-macam. Semua diterima di pulau ini. Siapa yang tidak diterima, betul enggak? Semua diterima. Toh orang Barat, orang Arab, semua diterima. Tidak ada masalah di sini. Nginep di rumah orang di kampung juga dengan senang hati kok, dikasih makan kok. Kita tidak anti siapa-siapa. Tidak ada rasisme di Indonesia. Jangan pernah ngomong di Indonesia ada rasisme. Kita menerima mereka semua sejak berabad-abad yang lalu. Cuman aja kok pek kabeh rek. Wingi kos mari ngono kok tuku nggone kos iki. Mari ngono sak omahe kok tuku. Mari ngono aku dadi pembantu rumah tangga iki wis ngene carane iki. Dadi sutek iki ora ngene carane. Asu pekati Cina. Kita ndak anti loh mas. Kita ndak anti loh ya. Tolong ingat, kita ndak anti siapa-siapa. Kita terima semuanya. Terakhir sekali, jin pun kita terima. Dan sekarang saya akan mengajarkan kepada Anda, tolong jangan benci jin. Tadi saya tanya Cak Fuad itu di Ar-Rahman itu kenapa kok Fabi ayyala irobikuma. Tadi Ali ingat kita di mobil bilang, Ali mengatakan mungkin suami istri, enggak ada kemungkinan jin dan manusia gitu kan. Terus Cak Fuad melegitimasi itu masukkan jin dan manusia. Seluruh surat Ar-Rahman itu untuk jin dan manusia. Jadi kita sama jin dengan jin itu kompak. Kenapa kalau ada jin merasuki atau siapa merasuki kamu tuduh itu jin, terus kamu keluar. Nanti aku bacakan mantranya Nabi Sulaiman. Itu kejem banget karo jin. Kejem banget. Asal dikit-dikit ada bahkan di syuting toh. Menangkap jin. Wah. Kamu kok kejem amat sih sama sesama makhluk Allah. Akhirnya datanglah utusan masyarakat jin ke Katipiro. Cak, tolong bilang sama manusia, itu yang nakal jin itu cuma ada 0,01%. Bayangin kalau yang nakal itu 5% aja dari jin, yang jumlahnya beratus-ratus kali lipat dari bangsa Indonesia. Kalau mereka nakal, setiap sidang kabinet kesurupan kabeh. Bener gak? Setiap orang Jumatan khotibnya kesurupan. Setiap sekolahan di kelas gurunya kesurupan. Setiap orang tidur dengan istrinya, suaminya diganti jin. Dan mereka mampu melakukan itu semua. Ayo awas engko. Mas iki sampean temen kok. Demikian standing comedian. Jadi mas, ojo terlalu cemas. Ayo kita pahami seluas-luasnya ya, supaya Anda tetap bergembira dan Anda tidak membenci orang yang menyakiti Anda. Karena Rasulullah tadi mengatakan, Cak Fuad dulu pernah menjelaskan, kalau orang Yahudi itu kalau dipukul dia membalas. Bahkan itu menjadi hukum. Kalau orang Nasrani sangat arif, dipukul pipi kanan, pak, ngomong. Kalau Islam, kata Cak Fuad di Padang Bulan, Islam sangat rasional di tengah-tengah. Itu namanya ummatan wasaton. Kamu punya hak membalas, tetapi kalau kamu memaafkan, itu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah, itu gitu. Dan itu yang saya tawarkan di Kendiri Cinta. Kita tidak menjadi golongan, kita tidak akan bikin golongan independen untuk mencalonkan gubernur. Enggak. Kita melepas Anda semua. Anda jangan percaya sama saya, Anda jangan percaya sama Cak Fuad, sama siapapun. Percaya kepada Tuhan, kepada Muhammad, dan kepada yang benar. Saya tidak ada, Anda ada masalah. Cak Fuad tidak ada masalah. Gitu loh. Jadi jangan menjadi kultus. Maka tadabbur jimaiyah ini tidak menghasilkan madhab. Ya toh? Madhabnya macam-macam, tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbukti omongan Mbah Nun 8 tahun yang lalu. Saya kok cemas melihat reklamasi Meikarta
serta banyak program dan kontrak-kontrak yang sejenis itu. Apa kita yakin hari esok pasti bisa kita rancang, laksanakan, dan kendalikan? Tentu saja kecemasan saya ini tidak rasional, karena yang saya cemaskan itu adalah bagian dari kecemerlangan prestasi pemerintahan yang menurut lembaga survei memuaskan 67% rakyat. Bahkan banyak yang meyakini Indonesia kali ini adalah yang terbaik dibanding sejumlah Indonesia sebelumnya. Namun demikian, secara pribadi saya tetap siap payung sebelum hujan. Andaikan kita punya imperium raksasa menguasai 5 benua, apa seluruh kemungkinan bisa diidentifikasi, disimulasi, dan dihandle? Apa setiap pagi tiba pasti tidak ada yang kita tidak duga? Apa kehidupan, ruang, dan waktu ini bisa kita pastikan selalu dalam kontrol kekuasaan kita? Apa semua hal dalam perjalanan sejarah bisa benar-benar kita ketahui dan kuasai? Apakah Indonesia, manusia, kehidupan, dan nasib begitu remehnya di telapak tangan raksasa dan naga, meskipun kita yang menjadi kuku dan cakarnya? Ini bukan soal pribumi. Arti pribumi tidak terletak pada kata-katanya, melainkan pada ketepatan peletakannya berdasar konteks dan nuansanya. Pribumi itu bukan siapa kita, apa warna kulit kita, apa agama kita. Pribumi itu komitmen kepada rakyat, karena kita sendiri adalah rakyat, bukan yang berkuasa atas rakyat. Pribumi itu bukan apa jabatan atau profesi kita, di mana alamat kita. Kalau kita memijakan sepatu di atas kepala rakyat, kalau kita mengambil untung sendiri, maka kita adalah penghisap, penindas, dan pelintah. Kalau kita menang mengasorake, sukses dengan menyusahkan, atau beruntung dengan merugikan, maka kita bukan rakyat. Pribumi itu kesetiaan kepada rakyat. Pribumi itu bukan mulut kita mengucapkan Pancasila atau Bhinneka Tunggal Ika, melainkan kita tidak melakukan apapun yang membuat hati rakyat kecil diam-diam tidak ikhlas, resula, dan memendam sekejam sejarah. Menjadi pribumi itu menyatu dengan rakyat kecil dan saling mencintai dalam kesatuan kita dengan mereka. 1. Mencintai. 2. Rakyat. 3. Kecil. Cinta itu kondisi batin, mencintai itu tindakan perjuangan, keteguhan, dan kesetiaan. Rakyat itu ro'iyah, rakyat kepemimpinan, pemegang kedaulatan sejati. Kecil itu lemah karena sudah melimpahkan kekuasaannya, sudah mewakilkan kedaulatannya, sehingga tak lagi berkaki dan bertangan. Kita mengabdi kepada yang kecil, kecuali kita bukan manusia. Saya kok cemas melihat reklamasi, Meikarta, serta banyak program dan kontrak-kontrak lainnya. Apa kita yakin pasti hari esok bisa kita rancang, laksanakan, dan kendalikan? Saya khawatir nanti ada suara teriakan keras, soyihatan wahidatan, yang min haitsu la yahtasib. Untung saya tinggal di luar itu semua. Masa Tuhan diatur agar beradaptasi terhadap proses sosialisasi dan inkulturasi Pancasila? Masa Tuhan diikat random pembelajaran nilai, ilmu, dan peradaban NKRI? Meskipun manusia mengabaikannya atau bahkan tidak mempercayai bahwa ia ada, tetap saja bukan manusia yang menegakkan hukum gravitasi.
Kalau Tuhan mengubah atau membatalkan kadar daya tarik bumi, setiap pesawat terbang harus menyesuaikan regulasi teknologinya. Dan pada saat Tuhan membatalkan gravitasi, pesawat-pesawat berjatuhan dengan gedung-gedung ambruk, segala tatanan fisik, dan materi mengalami guncangan dan kematian massal. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, apalagi yang kasat mata, Meikarta, reklamasi, dan lain sebagainya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Kita sendiri tak tahu jumlah helai rambut dan bulu badan kita. Jangankan jumlah pasir di gurun Sinai, kita tak bisa melihat warna buang angin kita. Tak ngerti dan tak punya otoritas besok sore jantung kita masih berdetak atau berhenti. Juga tak tahu persis aslinya isi hati istri atau suami kita. Bahkan sebenarnya diam-diam kita tidak memahami konstelasi kemauan riuh rendah kalbu kata. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jauh jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab Lauh Mahfuznya. Bagaimana mungkin Tuhan dikeluarkan dari lapangan menjadi pemain cadangan? Atas dasar saham dan hak apa serta dilantik oleh siapa? Kita jadi manajer pelatih sehingga berkuasa mengatur-atur Tuhan untuk keluar masuk ke lapangan. Ya kalau manajer kesebelasan Kamboja kemarin 2-0 berada dalam ikatan sejarah dan pertalian nafkah penghidupan dengan Solo Surakarta serta seragam militer Kamboja. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Ia memegang hak absolut untuk berbuat sesuka hatinya. Sebab ia pemegang saham 100% atas kehidupan alam semesta dan manusia. Apa yang disebut saham manusia dengan kreativitas dan kerja kerasnya pun tidak lain menggunakan alat produksi miliknya juga. Ia maha semau-maunya. Ia berhak membuat orang yang sangat mencintainya sakit lumpuh, buta, bahkan salah satu bola matanya seperti hendak meloncat keluar. Sementara orang yang menghinanya dengan mengkorunkan dirinya, menumpuk kekayaan yang melebihi pemiliknya harta 100 juta tetangganya, dibiarkannya hidup nikmat, nyaman, klimis, wangi, dan tentram keluarganya. Dan nanti kematiannya tidak mencerminkan bahwa ia penghina prinsip keberbahagiaan di antara manusia. Ia nanti bisa mati biasa-biasa saja sebagaimana orang lainnya yang baik-baik hidupnya, jujur, baik sama tetangga, dan rajin beribadah. Sampai Kanjeng Nabi Musa tidak tega kepada si lumpuh buta mata mendolo itu, sehingga memeluknya dan mendoakannya, memohon agar Allah mengangkat penyakitnya. Si lumpuh marah dan membuang pelukan Nabi Musa. Jangan berani-berani memohon agar Allah menyembuhkan saya, katanya. Jangan berani-berani mengurangi sekulit tipis pun kedekatanku dengannya. Sakit yang kuderita ini amat berjasa mengakrabkanku dengan Tuhan dan mentotalkan keikhlasanku pada kehendaknya. Tindakan Tuhan itu sangat berbahaya dan membuat frustasi orang-orang yang mengkonsep kehidupan dunia ini sebagai turnamen satu babak. Hitungan mereka akan sangat keliru karena menganggap dunia adalah satu-satunya area membangun, berkarir, sukses atau gagal. Mereka tidak percaya kepada proses transformasi, metamorfosis, dan tahap evolusi menuju kesejatian dan keabadian sesudah babak final. Sebaliknya, pola manajemen Tuhan itu melegakan hati orang-orang yang merasa sukses di bumi
berkuasa, memegang mayoritas modal, menentukan dan mengendalikan pengelolaan nasional, mengutus adiknya sebabak jadi raja, mereka puas karena kalau akhirnya mereka pindah ke kuburan, segala sesuatunya selesai. Sebab akhirat hanyalah khayalan imajinasi dan halusinasi. Bagi mereka ini, Tuhan yang Maha Esa bukanlah Tuhan itu sendiri. Yang mereka mustahil melihatnya, meriset dan merumuskannya. Sila pertama bagi mereka adalah prasangka mereka atas yang disebut Tuhan yang Maha Esa. Tapi memang banyak sekali fakta sejarah yang mencerminkan seolah-olah Tuhan memang hobi istidraj, bombong, ngelulu, bahkan jelomprongke, membiarkan para penduharkanya hidup berlama-lama dan merasa berhasil. Dinasti Fir'aun diternakkan olehnya hampir 3 milenium. Sementara Andalusia dan Ottoman dibiarkan hancur, itu pun sepanjang lebih 33 dinasti Fir'aun. Kehidupan rakyatnya berlangsung kemah ribah loh jinawi. Tata tentrem Kertaraharjo tidak punya problem ekonomi, tidak berhutang sampai ribuan triliun. Kesalahannya cuma satu, menuhankan dirinya. Isa bin Maryam, makhluk yang diistimewakannya, dipaus pada usia 32 tahun, kekasih utamanya Muhammad 63 tahun, guru besar mega teknologi kebatinan kasyaf antara bumi dengan langit, tanfudu min aktoris samawati wal ard, yakni Sulaiman bin Daud dikasih jatahnya hanya 66 tahun. Sementara Nuh, ruhnya sendiri, disuruh prihatin 9 abad dengan perolehan pengikut tak sampai 100 orang. Bandingkan dengan Haritanu-Sudibjo, 2-3 tahun sudah merekrut ribuan ranting dan jutaan pengikut. Usia NKRI sekarang hampir sama dengan Singosari. Majapahit sukses 3 kali lipatnya. Demak lamanya belum disamai oleh NKRI. Pajang transisi sejenak seperti era Habibie dan Gus Dur menuju Mataram Islam yang berlipat-lipat lebih lama pencapaiannya dibanding NKRI harga mati. Siapa saja dan faktor apa saja yang hari-hari ini merupakan tiang pancang kekokohan NKRI harga mati? Siapa yang sebenarnya menghargai NKRI? Siapa yang menjamin NKRI tidak mati? Kita boleh tidak bersegera mempancasilakan diri, tidak cepat-cepat menyapa dan belajar kepada Tuhan yang Maha Esa, asalkan ada di antara penduduk WNI atau WNA yang ada Tuhan, bukan yang sekedar menuhankan diri dan menguasai NKRI. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.